pagi, perkenalkan nama saya Claudia Marielis Lamatukan, Prodi PG PAUD kelas 2B, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Kali ini saya akan membuat video di mana saya akan membahas tentang cara menghadapi anak tantrum, kemudian permainan yang mengasah sosial emosional pada anak usia dini, dan yang ketiga yaitu topik permasalahan yang terkait dalam perkembangan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantrum. Tantrum adalah keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis sekencang-kencangnya, berguling-guling di lantai hingga ia bisa melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini sebenarnya normal dan merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Tantrum ini biasanya dialami oleh anak yang berusia 1-4 tahun. Namun, tidak hanya pada anak-anak, tetapi orang dewasa juga bisa mengalami tantrum. Nah, di sini ada beberapa cara yang akan kita lakukan atau kita akan mengatasi tantrum pada anak. Cara yang pertama yaitu tetap tenang. Saat anak tantrum, kita harus tetap tenang dan jangan membalasnya dengan berteriak atau memaksa anak menghentikan amukannya. Sikap yang tenang akan membuat tantrum pada anak lebih mudah untuk diatasi. Kita juga bisa mengajak anak ke tempat yang lebih sepi dan tenang guna untuk menenangkan emosinya. Kemudian cara yang kedua yaitu cari tahu penyebab tantrum. Banyak hal bisa menjadi penyebab tantrum pada anak, yaitu seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar dan mengantuk yang sulit untuk diungkapkan. Jika anak belum bisa berbicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan secara langsung, misalnya, "Kamu lapar?" atau "Kamu masih mengantuk?" Anak mungkin akan mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Jika penyebab tantrum anak diketahui, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengalihkan perhatian anak. Kita bisa memanfaatkan hal ini untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Misalnya, kita bisa memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan atau memberikan cemilan kesukaannya saat anak berteriak, marah, atau terlihat rewel. Kemudian cara yang keempat yaitu jangan memukul anak. Saat anak mengalami tantrum, jangan memukul atau mencubitnya. Sebagai gantinya, kita bisa memeluk atau mencium anak untuk menenangkan emosinya. Selain menenangkan, pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli dan mencintai mereka. Kemudian yang berikut yaitu permainan mengasah sosial emosional pada anak usia dini, yaitu permainan meniup lilin. Kenapa permainan ini saya sebutkan, yaitu permainan ini bertujuan untuk mengajari anak tentang pernapasan dalam. Tarik napas melalui hidung, hirup udara sampai perut mengembung, dan perlahan-lahan menghembuskan napas melalui mulut seperti meniup lilin. Setelah anak memahami semua instruksi tersebut, ajak anak
untuk duduk di sebuah kursi yang berjarak 2 meter dari sebuah lilin menyala di atas meja. Kemudian anak tidak boleh berdiri, menghampiri atau bahkan membungkuk ke depan sedikit pun. Dia harus berusaha meniup mati lilin tersebut dari posisi duduk dengan jarak 2 meter. Permainan ini tidak akan berakhir sampai lilin tersebut mati. Yang berikut yaitu topik yang terkait dengan permasalahan anak usia dini. Yang pertama adalah permasalahan dalam perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik berarti perkembangan pengendalian jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Sebagian waktu anak dihabiskan dengan bergerak, dan kegiatan bergerak ini akan sangat menggunakan otot-otot yang ada pada tubuhnya. Yang kedua yaitu permasalahan dalam perkembangan kognitif. Permasalahan dalam perkembangan kognitif ini menyangkut kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi pada anak. Yang ketiga adalah permasalahan dalam perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini terkait dengan gangguan artikulasi pada anak, seperti sulit mengucapkan huruf R, SY, L, F, Z, atau C. Kemudian yang keempat adalah permasalahan dalam perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini seperti ingin menang sendiri dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang kelima adalah permasalahan dalam perkembangan emosi. Ekspresi emosi pada anak mudah berubah dengan cepat. Rangsangan yang sering membangkitkan emosi anak adalah keinginan yang tidak terpenuhi dengan cara mengungkapkan ekspresi yang tidak terkendali. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.